Selamat bertemu kembali di semester genap ini di tahun pelajaran 2020-2021. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan saya sangat berharap kalian masih memiliki semangat yang tinggi untuk belajar. Pada video ini kita berada pada mata pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak. Dan materi yang akan kita bahas adalah konsep teknologi aplikasi web, di mana ada 4 pokok pembahasan di dalamnya, yaitu konsep WWW, web server, text editor, dan tool pengembang web. Untuk itu, saya berharap kalian bisa memahaminya. Mari kita simak bersama-sama. Kita mulai yang pertama mengenai konsep WWW. WWW adalah singkatan dari World Wide Web, ya, World Wide Web. Dengan pengertian adalah sebuah sistem informasi di mana dokumen dan sumber daya web lainnya yang saling terkait dan dapat diakses melalui jaringan internet. Jadi kalau tidak ada internet berarti WWW tidak dapat diakses. Kemudian di sini ada dua hal yang perlu kita pahami secara mendalam, yaitu dokumen web dan sumber daya web. Apa itu dokumen web? Ya. Dokumen web adalah halaman web yang dibuat menggunakan kode HTML dan dapat berisi berbagai macam konten, seperti teks, gambar, form, file, audio, dan video. Sedangkan sumber daya web adalah kumpulan halaman web pada domain di internet yang dibuat dengan tujuan tertentu yang saling berhubungan dan dapat diakses secara luas melalui halaman web di browser menggunakan atau melalui URL. Ya. Atau seperti ini. Dokumen web sama dengan satu halaman web yang berisi teks, gambar, video, dan lain sebagainya. Sedangkan sumber daya web adalah kumpulan halaman web ditambah dengan browser. Ya. Kenapa ditambah dengan browser? Karena halaman web ini hanya bisa diakses melalui browser, baik itu browser Chrome atau Google Chrome, atau Mozilla Firefox, atau Internet Explorer, atau browser-browser yang lainnya. Ya. Jadi secara singkat bisa dikatakan seperti ini, dokumen web dan sumber daya web. Jadi harus kita pahami dengan benar yang mana yang dokumen web, yang mana sumber daya webnya. Ya. Kalian sudah bisa pahami, berarti sebagai programmer, kita kalau membuat program, berarti kita membuat dokumen web. Jika di dalam aplikasi kita itu nanti sudah lebih dari satu halaman, nah berarti kita sudah masuk kategori membuat sumber daya webnya. Apalagi kalau kita sudah tampilkan ke browser. Jadi seperti itu singkatnya. Kemudian kita berbicara tentang web server. Ya. Apa sih web server? Web server adalah sebuah software yang berfungsi untuk menerima dan melayani permintaan yang dikirimkan user melalui browser. Kemudian ditampilkan kepada user sesuai dengan permintaan yang dikirimkan ke server. Berarti server dia itu tempat menyimpan file-file kita, ya. Kemudian ada dua web server yang sering kita dengar. Web server online yang biasa disebut dengan hosting, ya.
Dan yang kedua ada web server lokal seperti SAM, WAM server, AMS, UMEM, dan isi PHP. Pada pembelajaran kita nantinya kita akan menggunakan SAM server sebagai server lokal kita. Dan untuk server online, bisa kalian lihat-lihat di internet. Sekarang ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menyediakan server online atau yang menyediakan hosting. Ya, ada ID hostinger, ada rumah web, dan lain sebagainya. Bisa kalian lihat sendiri di internet hosting-hosting yang ada di Indonesia yang bisa kita gunakan. Nah, dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa web server adalah tempat menyimpan atau meletakkan dokumen-dokumen web atau sumber daya webnya, meletakkan sumber daya webnya. Itu. Yang ketiga kita membahas tentang text editor. Text editor adalah aplikasi yang digunakan oleh programmer untuk menuliskan, mengedit, menghapus kode-kode program. Ya. Beberapa text editor yang populer saat ini, yang biasa kalian sudah gunakan ada Notepad++, ada Sublime Text, ada Visual Studio Code. Nah, ini ketiga aplikasi ini menurut saya aplikasi yang sangat mudah digunakan, ya, dan sangat membantu kita. Kalau Notepad+, ini adalah aplikasi yang tidak membutuhkan resources yang banyak untuk komputer kita. Sublime Text juga demikian. Dan yang terakhir ada Visual Studio Code. Tinggal kitanya yang mau pilih yang nyaman dengan kita. Ya. Dalam kesempatan ini kita bisa menggunakan Notepad+ atau Sublime Text. Setiap aplikasi itu memiliki kelebihannya masing-masing seperti saya katakan tadi. Jadi kalian bebas untuk mau pakai yang mana. Mau pakai Notepad+ boleh, mau pakai Sublime Text juga boleh, mau pakai Visual Studio Code juga boleh. Jadi ini yang dimaksud dengan text editor. Buka program melalui text editor, kalian tidak bingung lagi apa yang dimaksud dengan text editor. Kemudian kita berbicara tentang tool pengembang web. Ya. Tool pengembang web adalah alat-alat yang digunakan oleh seorang developer web atau programmer untuk membuat web atau aplikasi berbasis web maupun desktop. Berikut tools yang kita gunakan untuk membuat web atau aplikasi web atau aplikasi desktop. Ya. Yang pertama ada server lokal yang kita gunakan SAM server. Seperti yang saya katakan tadi, kita menggunakan SAM server. Kemudian untuk text editornya kita gunakan Sublime Text. Ya. Atau Notepad++ juga boleh, seperti saya katakan tadi. Dan browsernya ada baiknya kita gunakan Google Chrome, ya. Beserta bahasa pemrograman seperti ada PHP, ada SQL untuk database-nya, kemudian ada CSS dan HTML untuk tampilan webnya, dan JavaScript. Nah, ini supaya lebih menarik nanti, ya, kita menggunakan seperti animasi begitu, ya, menggunakan JavaScript, istilahnya seperti itu. Atau lebih baiknya lagi agar kita bisa membuat web itu secara cepat, kita bisa menggunakan kode igniter. Ya, kode igniter ini adalah suatu framework di dalamnya yang berisi kode-kode PHP atau fungsi-fungsi PHP, di mana di situ sudah dibuatkan
fungsi-fungsi tertentu, tinggal kita gunakan fungsi-fungsi tertentu, fungsi-fungsi itu, ya. Begitu juga dengan framework Bootstrap. Ini untuk menangani tampilan, di mana di dalamnya sudah terdapat CSS, HTML, dan JavaScript. Jadi kalau kita gabungkan kedua framework ini untuk membuat suatu aplikasi bisa lebih cepat. Untuk pembahasan kali ini, pembahasan mengenai konsep teknologi aplikasi web. Semoga kalian bisa mengerti, dan kita ketemu lagi untuk video selanjutnya pada materi yang berbeda. Terima kasih.